Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Wa fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahasanya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan kesabaran. Ramadan syahrus sabar. Wa fillah rahimakumullah. Maka banyak keutamaan yang akan Allah berikan pada hamba-hamba Allah yang bersabar. Maka Ramadan kali ini mengajarkan, melatih pada diri kita untuk senantiasa bersabar dalam segala macam kegiatan kita. Maka para ahli ilmu membagi sabar ini menjadi 3 tingkatan kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan larangan dan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika Allah berikan ujian musibah kepada kita. Wa fillah rahimakumullah. Maka Ramadan kali ini bagaimana kita diuji oleh Allah dengan kesabaran dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu menjaga kesabaran ini mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, untuk senantiasa menjaga puasa kita, menjaga agar kita tidak makan dan minum selama menjalankan ibadah puasa. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga bahwa puasa ini juga melatih kesabaran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa shaumu nisfus sabr. Maka puasa adalah sebagian dari sabar. Karena di dalam puasa ini melatih pada diri kita untuk senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menjalankan segala macam ibadah yang Allah lipat gandakan amalan-amalan ini di bulan Ramadan ini. Bersabar ketika kita menunggu untuk berbuka puasa. Bersabar ketika kita menjalankan ibadah tarawih. Bersabar ketika kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk ke dalam kesabaran kita bagaimana menahan diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam aktivitas-aktivitas perbuatan yang membatalkan puasa kita. Nah, yang kedua adalah kesabaran kita dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini juga melatih pada diri kita agar kita senantiasa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fillah rahimakumullah. Maka
peluang potensi untuk kita melakukan kemaksiatan di kondisi saat ini sangatlah besar. Ketika kita keluar rumah saja sudah banyak peluang untuk kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Bahkan ketika kita memegang gadget, memegang HP saja, itu juga menjadi peluang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Misalkan kita mengomentari komen di media sosial, ya, komen yang membuat orang lain menjadi kecewa atau ghibah, atau bahkan kita kemudian memamerkan ibadah-ibadah kita melalui media sosial, itu juga merupakan aktivitas-aktivitas perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka Ramadan, puasa ini menahan diri kita agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian akan membatalkan puasa kita. Bahkan ketika kita sedang berpuasa kemudian kita diuji dengan orang lain yang membuat kita marah, maka kita pun menyampaikan bahasanya saya sedang berpuasa, agar kita tidak pancing untuk ikut marah dan kemudian bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Dan yang ketiga adalah kesabaran kita dalam menghadapi ujian, musibah yang Allah ujikan kepada kita. Ini adalah sebuah pilihan yang tidak bisa kita rubah. Maka ketika kita mendapatkan ujian, musibah yang Allah berikan pada kita, pilihannya hanya dua: kita bersabar atau kita tidak bersabar. Tetapi dua-duanya tidak akan merubah kondisi yang Allah berikan pada kita. Bahasanya ketika Allah memberikan ujian, misalkan ketika kita diuji dengan orang yang kita cintai, misalkan dipanggil oleh Allah SWT, maka pilihannya kita bersabar dengan ujian itu atau kita tidak bersabar. Bahkan kita misalkan bergulung-gulung, menangis dan sebagainya, tetapi itu semua tidak akan merubah keadaan. Maka pilihannya ketika kita bersabar, maka Allah akan memberikan derajat, akan memberikan keutamaan, balasan pahala yang lebih baik. Dan ketika kita tidak bersabar, maka Allah juga akan memberikan balasannya untuk kita. Tetapi kedua-duanya tidak akan merubah pada kondisi yang Allah ujian pada kita. Nah, karena itu kita senantiasa diminta untuk bersabar, karena akan banyak keutamaan. Allah akan menyiapkan pahala, menyiapkan balasan pada orang-orang yang bersabar. Di antaranya Allah sampaikan di dalam surat Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Maka sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka Allah akan memberikan balasan, memberikan pahala pada orang-orang yang sabar. Ini adalah pahala yang tanpa batas. Karena itu marilah kita bersabar dalam ketaatan kita pada Allah SWT. Yang kedua, Allah memberikan kebersamaan pada orang-orang yang bersabar. Ma'iyatullah. Sebagaimana Allah sampaikan, wallahu yuhibbus sabirin. Maka Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah akan senantiasa membersamai pada orang-orang yang bersabar. Maka membersamai ini Allah akan senantiasa menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Allah akan menjaga diri kita, melindungi diri kita karena kesabaran kita. Allah akan membimbing kita, memberikan petunjuk pada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dituntun oleh Allah SWT dalam segala aktivitas kehidupan kita.
Dan yang ketiga, Allah akan berikan kemenangan pada kita ketika kita mampu bersabar. Wa fillah rahimakumullah, ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, kita ini sudah melakukan sholat, puasa, kita sudah menjalankan segala perintah Allah SWT, tetapi kenapa kita ini masih dalam kondisi miskin?" Maka apa jawab sang ibu? Ibu menyampaikan, "Wahai anakku, kehidupan ini seperti hanya ketika kita berjalan di supermarket atau di swalanya. Maka ketika kita mengambil sepotong roti atau 3 potong roti, maka ketika kita akan keluar, maka kita akan diperiksa oleh kasir untuk membayar sesuai dengan apa yang kita ambil. Kita akan antri untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kita ambil. Tetapi ketika kita berjalan-jalan di supermarket kemudian kita tidak mengambil apa-apa, maka kasir pun tidak akan menghentikan kita untuk kita keluar. Maka anakku, itulah gambaran ketika nanti di akhirat, di hari kiamat nanti, orang-orang yang telah Allah berikan kemudahan dengan harta, dengan kekayaan dan sebagainya, maka Allah akan berikan, meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah ia berikan. Dari mana ia dapatkan, kemudian untuk apa harta yang dibelanjakan itu. Seperti halnya orang-orang yang antri di kasir, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka ambil. Tetapi kita yang tidak mempunyai apa-apa, maka kita akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Karena itu kita harus senantiasa bersabar dengan kondisi. Para nabi, para salafus saleh, mereka itu juga diuji oleh Allah SWT. Apakah Allah tidak bisa memudahkan segala apa yang menjadi keinginan para nabi dan sebagainya? Itu bisa. Tetapi kesabaran, ikhtiar kita dalam kesabaran itulah menjadi nilai yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan pada Allah SWT, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada kita, memberikan surganya Allah SWT. Sebagaimana Allah sampaikan, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Sungguh pada hari ini aku akan memberikan balasan pada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka akan memperoleh kemenangan. Karena itu, wafilah rahimakumullah, di setiap aktivitas kita, bahkan kebaikan yang akan kita lakukan, dibutuhkan kesabaran. Dan di balik kesabaran, di balik ujian yang Allah berikan pada kita, ketika kita mampu bersabar melewatinya, maka Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Alhamdulillah, rahmatullah, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa memberikan pelatihan, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, hamba-hamba Allah yang berakhlakul karimah, sehingga keluar dari Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang akan senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih. Ciao.